Halo Supermania, welcome back to YouTube. I'm Winit. Dalam video kali ini kita akan membahas update berita bola yang tentunya sangat semangat untuk bro-bro lewatkan. Dan teruntuk kalian yang tidak mau ketinggalan informasi apapun, baik itu seputar klub favorit kalian ataupun pemain favorit kalian, langsung aja subscribe channel YouTube ini sekarang juga, karena setiap harinya itu kita bakal terus update perkembangan informasi terbarunya. Dan tanpa banyak bacot lagi, langsung aja yuk kita bahas seperti apa informasi selengkapnya. Di informasi pertama kita akan membahas dulu tentang bagaimana timnas Thailand yang dikecam oleh warganya sendiri. Waduh, kok bisa? Final SEA Games 2023 cabang olahraga sepak bola menyajikan Indonesia versus Thailand di Olympic Stadium Phnom Penh pada hari Selasa tanggal 16 Mei malam waktu Indonesia Barat. Partai puncak itu berlangsung penuh drama nih sampai akhir. 2 gol dari Indonesia di laga tersebut dicetak oleh Ramadan Sananta di babak pertama, dan Thailand berhasil menyamakan kedudukan berkat gol dari Ananyong Sangwal dan juga Yosakon Burampam di babak kedua. Dan di babak tambahan waktu, Indonesia mencetak 3 gol melalui Irfan Johari, Fajar Faturrahman, dan juga Beckham Putra. Dan yang sangat disayangkan dalam laga itu adalah terjadi keributan di sini sampai ada juga yang luka-luka kemarin. Dan bahkan hujan kartu juga turut menghiasi laga antara Indonesia versus Thailand itu. 3 pemain dari Thailand dihukum kartu merah dan 1 kartu merah diberikan untuk kubu Indonesia. Belum lagi ada juga provokasi di pinggir lapangan saat Thailand merayakan gol penyimbang 2-2 di detik-detik akhir laga. Dan dikarenakan hal itu, aksi bangku hantam tidak terhindarkan. Pada babak perpanjangan waktu, Indonesia kan bisa nih memastikan kemenangan dengan mencetak 3 gol melalui Irfan Johari, Fajar Faturrahman, dan juga Beckham Putra. Nah, di saat golnya Irfan, keributan kembali terjadi hingga wasit harus mengeluarkan sejumlah kartu merah untuk beberapa pemain dan ofisial dari kedua kubu. Thailand kemudian juga harus kehilangan Jonathan Kimdi dan juga Tirasa Koipimai yang mendapatkan kartu merah akibat pelanggaran. Dan total 7 kartu merah keluar dari saku wasit Kasim Matar Ali Al-Hatmi di laga tersebut. Namun ketegasan wasit ini ternyata tidak mendapatkan apresiasi yang baik dari Kimdi. Kimdi merasa tak mengendalikan situasi hingga merusak laga final. Ia menyesalkan terlalu banyak keributan yang terjadi di laga final tersebut. Ia pun mengatakan, kami mencoba untuk bangkit setelah tertinggal 2-0 untuk menjadikannya 2-2. Namun wasit tidak bisa mengendalikan permainan. Ini akibat perkelahian terjadi. Wasit tidak mengambil tindakan. Saya harap saya bisa mengganti wasit karena dia itu tidak punya kapasitas untuk memimpin laga final seperti ini. Banyak orang yang datang ke sini untuk menonton sepak bola yang indah, tapi itu tidak terjadi. Yang ada hanyalah perkelahian. Dan dilansir dari media-media Thailand, ternyata banyak warga Thailand rupanya turut tidak senang dengan bagaimana penampilan dari pemain timnas U22 mereka di laga tersebut. Bukan soal kualitas permainannya, tapi lebih ke bagaimana sikap yang mereka tunjukkan di lapangan tersebut yang berujung keributan. Salah seorang netizen Thailand di sini berkomentar, para pemainnya tidak dewasa dan juga profesional. Kemudian netizen lainnya berkomentar lagi, sepak bola Thailand sepertinya mau masuk ke dunia tinju deh. Kemudian ada ex-kiper timnas Thailand yang bernama Kawin Tamsachana juga turut bersuara. Di sosial media pribadinya, pemilik 64 caps bersama dengan tim Gajah Putih itu juga turut meminta maaf atas apa yang terjadi. Melalui Instagramnya dia menuliskan lebih lanjut, saya selaku pemain sepak bola nasional dan salah satu insan industri sepak bola Thailand ingin memberikan komentar atas kejadian ini. Saya meminta maaf. Mengontrol emosi dan mengekspresikan kedewasaan adalah kualitas dasar yang harus dimiliki oleh para pemain. Karena pemain berlaga atas nama tim nasional Thailand, sehingga mereka adalah kebanggaan dan perwakilan rakyat Thailand yang dinantikan dan juga dikagumi. Tidak hanya soal menang dan juga kalah, permainan di lapangan termasuk menjadi contoh yang baik. Sepak bola adalah profesi yang terhormat. Ini adalah karir yang dimimpikan para anak muda dan merupakan media yang digunakan untuk menggerakkan masyarakat. Biarlah hari ini menjadi pelajaran untuk menjadi lebih baik, dan tolong jangan biarkan hal seperti itu terjadi lagi. Sementara itu, Asosiasi Sepak Bola Thailand mengeluarkan pernyataan resmi soal keributan di Final SEA Games 2023 tersebut. Thailand meminta maaf dan akan menginvestigasi siapa-siapa saja pemain dan ofisialnya yang berulah. Dan berikut adalah bagaimana poin-poin pernyataan resmi dari Asosiasi Sepak Bola Thailand. Poin pertama adalah di sini FA Thailand kecewa dan juga meminta maaf atas kekacauan yang terjadi tadi malam yang telah merusak citra sepak bola Thailand. Poin yang kedua, untuk staf pelatih dan pemain seharusnya bertindak dengan baik karena mewakili tim nasional Thailand.
Poin yang ketiga, FA Thailand akan membentuk tim komite yang akan menyelidiki apa yang terjadi selama pertandingan begitu rombongan timnas kembali ke Thailand dan akan ada hukuman yang menanti untuk mereka. Poin yang keempat, FA Thailand itu tidak akan melindungi mereka yang melakukan kesalahan dan mereka nanti akan mengirimkan surat permintaan maaf resmi ke organisasi lain yang terkena dampak. Dan poin yang kelima, sekali lagi FA Thailand meminta maaf kepada semua penggemar sepak bola Thailand dan semua orang yang terlibat dengan apa yang terjadi tadi malam. Dan semoga tidak ada kejadian serupa lagi terjadi di masa depan. Terlepas dari itu, timnas Indonesia U22 pada akhirnya menang dengan skor 5-2 atas Thailand. Medali emas SEA Games ini juga mengakhiri penantian yang berlangsung selama 32 tahun. Keberhasilan meraih medali emas di SEA Games 2023 membuat Indonesia sudah 3 kali jadi juara nih. Selain di tahun ini dan juga di tahun 1991, Indonesia juga meraih gelar pertama di SEA Games di tahun 1987. Dan lanjut kita akan masuk ke informasi kedua. Kita akan membahas tentang bagaimana kabar transfer dari Manchester United. Untuk pertama kita akan membahas dulu tentang bagaimana rumor transfer dari Kim Min-jae. Nah, baru-baru ini Kim Min-jae dirumorkan akan menjadi bagian dari Manchester United. Dan nampaknya untuk rumor ini akan sedikit lagi menjadi kenyataan. Sampai juga dilaporkan sudah menyepakati kontrak pribadi bersama dengan Setan Merah. Untuk Min-jae sendiri di musim ini dia menjadi salah satu pilar utama di Napoli. Berkat ketangguhannya, Ipatinove itu berhasil mengamankan gelar juara Serie A musim 2022-2023. Dan berkat performa apiknya, banyak klub mulai melirik jasanya. Salah satunya adalah Manchester United. Il Mattino mengklaim bahwa keinginan MU untuk merekrut comeback sedikit lagi menjadi kenyataan. Hal itu dikarenakan Min-jae dilaporkan sudah menyepakati kontrak pribadi dengan Manchester United. Laporan itu juga mengklaim bahwa Manchester United sudah mencapai kesepakatan pribadi nih dengan Kim Min-jae. Agen sang bek dilaporkan sudah menjalin komunikasi dengan pihak Setan Merah sejak beberapa pekan terakhir. Situasi negosiasi itu dikabarkan berjalan cukup mulus. MU berani menawarkan kontrak bernilai besar dan Min-jae tertarik dengan tawaran tersebut, sehingga ia mau pindah ke Old Trafford di musim panas nanti. Laporan yang sama juga mengklaim bahwa Manchester United juga sudah menjalin komunikasi dengan Napoli terkait transfernya Kim Min-jae. Setan Merah dikabarkan siap membayar klausul rilis sang bek. Nilainya berada di kisaran 50 juta euro di musim panas nanti. Klausul ini baru aktif pertanggal 1 Juli 2023 dan Setan Merah siap menebus sang bek begitu klausul tersebut sudah aktif. Laporan itu juga mengklaim bahwa MU memang benar-benar serius nih ingin mendapatkan jasanya Min-jae. Ini disebabkan ada sekitar 4 bek tengah MU yang akan cabut di musim panas nanti, sehingga Erik ten Hag butuh pengganti mereka. Dan tidak hanya Kim Min-jae saja, tapi ada juga rumor bahwa Manchester United ingin memboyong Declan Rice. Declan Rice sendiri sangat bersinar nih bersama dengan West Ham. Ia kini berstatus sebagai pilar penting di lini tengah The Hammers. Namun beredar kabar bahwa ia bisa saja cabut dari West Ham pada musim panas 2023 nanti. Padahal kontraknya di West Ham itu tersisa setahun lagi. Pihak The Hammers sebenarnya tidak berniat untuk melepaskan Declan Rice. Namun mereka disebut rela berpisah dengan Declan Rice apabila ada yang siap menebusnya dengan bandrol sekitar 100 juta pound sterling. Declan Rice merupakan salah satu gelandang terbaik di Inggris untuk sekarang ini. Oleh karena itulah ada beberapa klub top Eropa yang mengejar jasanya. Salah satunya adalah Setan Merah. MU sebelumnya memang sudah mendatangkan Casemiro. Namun MU butuh juga nih partner yang cocok bagi Casemiro. Dan Declan Rice pun dianggap pas mengisi lini tengah Manchester United. Selain itu, MU kabarnya juga akan melepas nih beberapa gelandangnya pada musim panas 2023 nanti. Di antaranya adalah Scott McTominay. Namun, perburuan untuk mendapatkan Declan Rice juga tidak mudah, karena sekarang sudah ada pesaing kelas berat yang harus dihadapi oleh MU dalam perburuannya Declan Rice. United kini akan berduel dengan Bayern Munchen dan juga Arsenal. Seperti yang dilansir dari laporan oleh Sportfile, laporan itu menyebutkan bahwa Rice dibidik sebagai penggantinya Joshua Kimmich di Bayern Munchen. Kimmich sendiri sebelumnya dikabarkan terkejut dengan pemecatan Julian Nagelsmann. Oleh karena itulah ia dikabarkan akan mempertimbangkan untuk cabut dari Bayern. Klub Bundesliga itu sendiri jelas akan bisa jadi opsi yang sangat menarik bagi Rice, sebab klub itu bisa memenuhi keinginannya yakni bermain di Liga Champions. Akan tetapi ada satu hal nih yang mungkin akan bisa menghalangi Bayern untuk dapat memboyong Rice. Hal tersebut adalah lantaran bagaimana permintaan harga West Ham yang mencapai 100 juta pound sterling. Kemudian ada juga Arsenal. Untuk sekarang Arsenal menjadi yang terdepan untuk mendapatkan jasanya Declan Rice.
Rice pun dianggap cocok nih untuk bermain di lini tengahnya Arsenal. Ia diharapkan bisa memperkokoh lini tersebut bersama dengan Thomas Partey. Dan Telegraph mengatakan bahwa Arsenal akan mengajukan tawaran awal sebesar 92 juta pound sterling untuk Rice dengan harapan West Ham akan menerimanya. The Hammers ingin berinvestasi kembali nih dan menghindari perang penawaran yang berkepanjangan dapat membantu David Moyes mendapatkan pengganti di awal jendela. Tapi The Hammers dikatakan mencari lebih dari 100 juta pound sterling dan sepertinya tidak akan menerima tawaran pertama dari The Gunners. Well, semuanya informasi tadi menutup perjumpaan kita untuk hari ini. Saksikan update informasi lainnya hanya di channel YouTube I'm Win It. Dan untuk kalian yang tidak mau ketinggalan informasi apapun, langsung saja subscribe channel YouTube I'm Win It sekarang juga. Karena setiap harinya kita akan terus update perkembangan informasi terbarunya. Cukup sekian dan juga terima kasih. Sampai jumpa dan salam olahraga.